Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahayu Nur Afifa dengan NIM 220401051 dari kelas EKIS 1B Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang HAKI atau hak kekayaan intelektual guna menyelesaikan tugas UAS. Pengertian HAKI secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual dideskripsikan sebagai hak atas suatu benda, karya, dan hasil pemikiran yang bermanfaat. Hak cipta merupakan salah satu dari kekayaan intelektual yang dilindungi hukum dan biasanya meliputi hasil ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tujuan HAKI yang pertama mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain, yang kedua meningkatkan daya saing dan pasang pasar, yang ketiga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri Indonesia. Sifat HAKI terbagi menjadi dua, yaitu memiliki jangka waktu tertentu dan bersifat eksklusif dan mutlak. Memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatasi. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang, contohnya hak merek. Bersifat eksklusif dan mutlak. HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melanggar orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Prinsip-prinsip HAKI yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang ekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberi berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Hak berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa dinotariskan atau di bawah tangan. Dan yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercangkup dalam hak cipta yaitu hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Hak eksklusif yaitu hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekaman siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang pemilik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri yaitu hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografi. Hak paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak merek adalah tanda yang berupa warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk menjangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak varietas tanaman yaitu hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan atau mencakup benih, stik, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipanen atau bunga potong, buah potong, daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Rahasia dagang yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Desain tata letak sirkuit terpadu. Pada desain tata letak sirkuit terpadu adalah eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan tersebut. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Itulah sedikit penjelasan saya tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.